Tapi kalau misalkan mau lebih yang aman kayak coba kita punya strategi juga yang lain. Kita coba di second pick tuh nggak apa-apa. Menarik sih. Tapi sekarang sambil melihat juga ya. Masih Joy sama. ditutup. Hayabusa masih belum jadi pilihan. Yap. Ini mau, waduh ada jadi defense sih masalahnya ya. Ah, badan lagi. Oh, akhirnya barangnya bisa pindah. Pertukaran. Ya barang Parsi ada. Tapi ya Pove emang sebenarnya kuat banget sih. Walaupun emang hero counternya juga banyak, tapi kalau emang dia bisa megangin banyak orang di gamenya, backline-nya bakal free hit banget. Tapi first pick banget tuh. Ya, apa nih rencana dari Geek sampai Povius di awal banget? Kalau Povius di awal biasanya buat setup turtle yang pertama. Kalau aku bisa bilang. Karena Mainin level early 4 game. ya, karena juga dia enak banget kan. Tapi Parsia dengan Hylos ya, aku kira mau Parsia dan Badang. Tapi Hylos ini bagus untuk pegangin Povius. Betul. Enak juga. Oke. Ini Hayanya lumayan Baru bisa keluar. main sih sebenarnya karena kalau di sini kan kalau misalkan RRQ mau ngambil hero badan lagi lumayan ketebak jadinya mau mainnya seperti apa ya. Ini oke banget. Ini juga oke banget buat megang-megangin river. Jadinya nanti Hayabusa bisa lebih aman untuk ke backline juga. To me, One fun is all that matters. Kembali lagi muncul tapi di tangan Toy. Ya, one sebenarnya lumayan susah ya di sini ya, karena mungkin pecah di Pove-nya lumayan masih bisa gampang, tapi balik lagi Pove masih bisa banget buat ngejar one dan ditambah Hayabusa ini masuknya bisa bareng sama Pove juga ya. Ya, yang serem kalau kena Cloud Shadow ya. Heeh. Terus ke trigger kan, Dulls and Flower pas gak punya tuh. Ya Shadow Kill bakal bisa masuk dengan lumayan enak juga. Tapi so far memang duet mid laner ya, duel antara Chusing dan juga Parsia nih. So, lo pilih siapa? Kalau aku buat sekarang Parsia asik sih. Parsia asik ya? Parsia asik banget. Cuman kalau dari sini aku lihatnya dari kita nih mau mungkin main di pick off sih. Makanya dia ada Haya sama Jushin, mungkin dari bawah dia bakal Badang mungkin di sini masih kebuka. Iya sih, Badang masih kebuka dan kalau misalnya mau main pick off berarti butuh damage tambahan ya. Karena kalau ngeliat dari Parsia dengan damage yang besar nih head to headnya masih 50% untuk hero inhibitornya. Iya. Jadi masih kita juga nggak bisa ngebandingin ya karena Iya. dua-duanya punya typical gameplay yang berbeda nggak sih? Kalau dari mungkin dari Chusingnya banyak main ini ya, utility ya. Iya. Kalau dari Parsianya lebih ke burst aja dia. Iya, cuman kalau di sini sejauh ini draft RRQ benar-benar hero-hero satu skill banget. Jadi ada one kalau nggak kebuka juga susah, terus Parsia juga kalau ke kiting juga lumayan susah ya. Jadi sedangkan kalau ngeliat Geekfam walaupun ada sama Hayabusa, cuman lebih gampang cancel dari movementnya RRQ sendiri juga. Kayak dua hero belakangnya tuh bakal harus dijaga banget. Kalau nggak bakal ke pick off, apalagi kalau Hayanya early game bisa makan satu atau dua orang. Oh, berarti ya lumayan juga kalau tarik ulur nanti ya. Iya. Dan langsung respect di grill Franco dua-duanya. Ya ini sudah kita lihat lah kalau memang dari hero-nya Indok belum dibuka biasanya ya. Udah buang dua ini nih, dia lebih aman, gak ada inisiasi mencekam yang bisa terjadi. Ya, apalagi kalau misalkan udah match point, hero PD tuh bakal jadi bagus banget kalau misalkan dikasih atau di pick sama Jadi on fire gitu iya, ya. yang menang, yang lagi megang match point. Di sini Badang cukup mahal. Oke, Romer Highland dulu ya. Lumayan ya, ada badan-badan juga yang berarti Hayabusanya mungkin agak bisa terbagi deh mas-nya. Cuman masih tetap dengan kendala Chusin nih, yang aku bisa bilang bisa pegangin antara Glow dan juga Highland. Ya, terus seperti biasa kayaknya RRQ menyembunyikan hero Subsidian di belakang Tetap di akhir ya. untuk mengcounter semuanya sepertinya. Ya, kemungkinan aku bisa bilang Link gak sih yang udah keluar nih. Link Jushin karena dia ada dua Ya, badan. pergi Chusin juga bisa. Tinggal lihat dua hero dari Geekfam dulu sih. Kalau emang Link enak bisa. Kalau ada yang bisa diincar, soalnya sejauh ini paling menang match up lawan Hayabusa, tapi buat overall gameplaynya Link agak susah. Oke. Faktornya yang harus kita tunggu juga dari Geek Momoskov kah? Itu hero setup sih. Ya buat Kensley. Magic is my life. Oh Harif. No, Badang. All the injustice in the world. Udah hero pegangan nih. Emang kalau udah Hero last kayak day gini ya, bisa iya. disebut. Biar nggak ada penyesalan. Gitu. Jushin lagi. Karena ini adalah match point, Devin juga ingin menanyakan final prediction ya untuk game kali ini dari Coach Muzia. Kalau aku dari segi draft, Geekfam kuat banget buat early-nya. Oke. Tapi kalau misalkan kayak tadi game sebelumnya, RRQ tetap bisa pegang game-nya. Kylo? Aku RRQ.
Oke, dan Om Moa? Biar seru gig. Biar seru, geng. Itu dia prediksi dari para panelis dan sekarang waktunya kita menyerahkan game kali ini bersama para caster Populung dan Lim Kocil. Oke, terima kasih. Match point untuk RRQ. Bisakah mereka mengamankan satu kemenangan lagi dan itu pun akan menghantarkan mereka menuju ke MSX WC. Kira-kira Velodrome 4-1 atau 3-2? 4-1 apa 3-2? Oke, kalau begitu sekali lagi Velodrome, mana suaranya? Wow, semangat yang terus membara. Let's go to Land of Dawn. Ini adalah tempat mereka membuktikan. Ya, pasti tentang itu RRQ. Siapapun harus menerima yang terjadi di match kali ini. Yep, Gops. Seperti biasa di dalam satu laning. Sama dengan Dairen namun di bagian bawah Kenzinski. Dalam keadaan yang cukup tidak baik karena tadi Toy sepertinya berhasil untuk bisa menghantarkan damage yang cukup lewat Inspire memang sudah dia-up pula. Dan Paloyski terkena satu pasif yang cukup menyakitkan. Sementara sekarang Paloyski masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri dan selamat sejauh ini. Dengan flicker defensif ya. Satu informasi untuk teman-teman RRQ, setup di arah turtle mungkin bisa dilakukan. Kita ingat Sun Tzu Chin. Di Isansin digunakan oleh RRQ ini Isansin yang berbeda. Tipikal farming, tapi apakah Hayabusa menjadi matchup yang bisa dilawan? Ya, kita tahu Assassin yang bisa untuk ke-damage dari awal. Nih Kenzinski juga di bagian bawah nggak juga baik keadaannya. Karena tadi juga dia mendapatkan keadaan cukup baik. Sementara sekarang Aboy di bagian tengah. Hey, the Law and Order masuk dalam tubuh dari Paloyski. Jet Gundo. Hidok masih diganggu oleh Aboy. Masih aman ya, so far masih di pattern farmingnya masing-masing. Belum ada gerakan-gerakan tambahan, bahkan lihat di arah top lane cukup cepat. Dan mereka mulai masuk lagi ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Kick Farm. Coba lihat Gops masih level 3, Gops masih berjuang di dalam landingnya. Masih harus cari level dulu. Gue meragukan setup di awal nih, karena Yisansin dan juga Hayabusa tipikal yang biasanya itu gak setup, tapi Baloy mengganggu sekali. Buset deh Baloy sampai situ. Ya numpang lewat dong, Baloy pede juga. Oh, tapi Turtle lepas pressure. Dan sekarang Aboy sudah level 4. Tapi Hidok masuk ke area terdepan. Dan satu lagi pergerakan dari Dana mencoba untuk bisa mendapatkan karena dari Aboy. Tapi Aboy terlepas. Dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan turtle-nya berhasil diamankan oleh Gops. Bahkan untuk sekarang Gopsnya pun harus meregang nyawa. Tapi tidak Sun menjadi korban juga di dalam pertempuran tersebut. 2 untuk 1. Wow, dengan turtle yang didapatkan oleh Geek Fam. 2 poin kill untuk kompensasi dari RRQ seakan tidak cukup. Experience mereka akan unggul. Dan lihat Makeits. Ini udah selesai, sedikit lagi dengan pattern jungle-nya. So Makeits bebas untuk melakukan invasi. Ya, dan terlihat Rins tadi wings by wings. Mendarat di bagian bawah. Terlihat posisinya, kuat Shadow. Bisakah Rins bertahan? Kalau tuh sekarang ada Shadow kill sepertinya udah langsung dikeluarkan pula. Berhasil mendapatkan karena Rins. Makeits. Keuntungan untuk dirinya. Dan flickernya juga udah kebuka loh tadi. Berarti Rins ini bisa jadi next target. Bisa untuk dimakan lagi. Apalagi ngelihat dari Baloy ini yang aktif sekali. Ya. Synchro Vision tadi, Zaman Force dikeluarkan. Sementara sekarang Idok berusaha untuk bisa memberikan tindakan perlindungan. Belum bisa membuat Idok keluar dari tembok tersebut. Ya, untuk nabrak gold lane di awal ini menjadi hal yang cukup sulit. Gak semudah itu juga Legend Gem ternyata untuk Idok. Ya adanya efek gift yang membuat dia bisa survive nanti ketika HP-nya udah mencapai 50%. Dan ya kita masih menunggu untuk item pertama dari masing-masing gold lane. Tapi Baloy! Hey, itu dia satu way of Baloy menghantarkan satu poin kill untuk Geek Farm. Bahkan tuh sekarang Idok tidak lepas juga tekanan dilakukan oleh Geek Farm. Iya ya, pressure-nya nggak boleh hilang. Tapi Geek Farm, mereka walaupun RRQ ada di match point dan mereka tertinggal cukup jauh, pressure-nya tetap terasa. Ya, efek jungle tetap ada, tapi walaupun Wah, itu dia Blood Force yang begitu menyakitkan. Hey, Zaman Force dibuka, tapi Synchro Vision tadi terlihat. Sekarang Aboy-nya, ada Crimson Packet yang langsung menuju ke area terdepan berhasil mendapatkan lagi Kara dari Sun Tzu tapi tidak ada follow up damage. Malah sekarang Aboy-nya terjebak. Ada satu Federal Strike, Toy-nya terbuka lah sudah. Dan sekarang ada satu lagi crossbow yang memang masuk ke dalam tubuh dari Baloyski tapi damage masih belum
cukup. Idoknya masuk area dalam, satu terakhirnya. Tapi ternyata Baekitnya masuk lagi dan ini dia shadow kill-nya. Masuk ke dalam tubuh dari Idok. Idoknya masih berjuang. Tapi Idok benar-benar dikejar oleh Kensinski. Tapi setidaknya untuk sekarang Kensinski masih berjuang. Ada satu pergerakan dari Tyrant. Tapi double kill didapatkan oleh Kensinski. Dan masih selamat. Dengan flicker bahkan dan Dairon terpaksa mundur. Masih mau ngejar sepertinya Masih flicker. kejar. Dan mission complete untuk Dairon. Tapi sekarang Dairon keadaannya sangat tidak baik karena dikeroyok oleh 3 player sekaligus. Maekits akan diberikan poin kill ini kah? Karena sekarang Dairon yang masih mencoba untuk bisa menggocek tapi Maekitsnya satu hit terakhir. Apakah bisa diambil dan selesai? Hanya bisa membeli waktu. The best thing yang bisa dilakukan Dairon commit. Pertukaran ke arah Kenzie tadi seakan menjadi worth it. Tapi pertempuran nampaknya selalu dibuka. Geek Farm dan RRQ. Keduanya sama-sama memberikan match yang panas. Ini saling berbalas dan mereka semakin berani loh pergerakannya Lim. Entah itu pemain dari Geek, entah itu pemain dari Raki. Pokoknya mereka harus ada pertukaran yang benar-benar diambil. Tapi untuk di awal Maekits kayaknya masih kurang damage ya. Tapi kelihatan banget loh. Untuk beberapa momen yang kuat shadownya masuk, shurikennya kena. Tapi kayak damage-nya kurang. Sementara Rin ini harus hati-hati loh. Dia nggak pakai reply, ya di balon bebas initiate ke arah Rin. Oke, mereka sudah mulai berkumpul. Ntar sekarang balon akan berhasil untuk bisa mendapatkan lagi satu tujuannya, tidak. Tapi di tempat yang berbeda, Aboy, Crimson Bacon, dan dia pun selamat untuk sejauh ini. Idok mencoba untuk bisa mendekat, namun sekarang ada Dairon pula di bagian belakang mencoba untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dibangun oleh pemain-pemain dari Kick. Tapi sekarang Maekitsnya ada satu Phantom Shuriken, sedikit lagi dan Gops gagal untuk bisa memberikan gangguan. Ya, flicker ke arah yang lain tadi. Gops akan memberikan nyawanya, yang penting teman-temannya tidak kenapa-napa. Ya nggak apa-apa, dia berkorban demi untuk RRQ gak mendapatkan keuntungan maksimal. Tapi Sujin vision Banget, oke. Sujin kali ini Maekits. Akankah dia mau balik arah? Hei, sakit banget tapi ya mundur. White Shadow menggocek. Dia mau nggak mau tadi mundur ya. Coach Shadow udah mau habis sebetulnya. Tapi jadi kehilangan satu wave. Sepertinya di bagian top lane pun RRQ. Mereka pegang kendali. Outer turret hilang, turtle terbuka. Semua bisa di setup. Yap, tapi setidaknya sekarang Kensinski pun dalam keadaan yang tidak baik ya. Tertinggal 2 level dari 1-1. Tapi barusan terlihat Aboy. Aboy, ada Federal Strike, Crimson Bacon. Ini dia, The Way of Dragon langsung dikeluarkan dan berhasil mendapatkan lagi karena dari Rin. Tidak ada lagi backupan damage yang cukup maksimal aja. Terus sekarang crossbow tank yang memang langsung dikeluarkan dan berhasil tadi masuk lagi ke dalam tubuh dari Maekits. Dan sekarang Maekitsnya mau ke arah mana? Maekitsnya berhasil diajukan triple kill looking for Berial. Toija mencoba untuk bisa masuk ke arah terdepan. Mediak, looking for Savage. Bisa diamankan karena itu sekarang satu terakhirnya. Savage by Toy. Savage! RRQ mendominasi Toy, membuktikan sang rookie yang hadir kali ini final lawan mereka Savage kembali terbuka. Wow, Savage di momen yang sangat penting, momen yang sangat krusial. Dan ini dah mentality boost yang mereka butuhkan. Langsung diberikan oleh Toy. Terlihat dengan Way of Dragon sebagai opening yang langsung bisa di counter setup. Crossbow tank memang terlihat kurang damage, tapi basic attack dari 1-1, basic attack dari Toy ini yang cukup. Belum lagi dengan weakness point yang dipecahkan satu persatu, begitu manis, begitu lincah dan terjadi lagi. Apa yang terjadi? Sekarang Shadow King langsung dikeluarkan oleh Maekits. Tertangkap basah. Kehilangan dari ritme permainan dan RRQ harusnya bisa memanfaatkan ini semua. 5.000 gold RRQ. Dan jangan lupa Geek, ini match point untuk RRQ. Best of 7. Jangan sampai tiba-tiba Geek mereka kehilangan tempo lagi. Yap. Dan sekarang mereka juga udah kehilangan tempo banget malah. Gops. Ini masalahnya Toy juga udah dikeluarkan. Dan sekarang Kensinski. Yap, itu dia. 1 poin kill berhasil diambil lagi oleh Sujin. 6.000 gold. Ini angka yang jauh banget. Menit 8, ini baru menuju ke menit 9. Tapi dipaksa masuk lagi, inner turret dihancurkan. Toy udah level 12, ini udah semena-mena banget damage-nya ya. Attack speed yang tinggi, dan mereka mulai maju lagi ke area terdepan. Ada beberapa weakness point yang udah langsung terlihat, tapi Aboy masih sempat untuk Crimson Baker karena belakang melindungi lagi dari satu weakness point di dalam tubuhnya sebelum Toy bisa lepas landas. Dan Gob, satu terakhirnya, ada Toy yang mengejar dari belakang. Masih aman untungnya ya.
Tidak boleh terburu-buru RRQ, mereka harus ingat juga Geek Fam. Satu buah kesalahan yang dibuat nanti oleh RRQ bisa jadi celah untuk Geek Fam. Tapi level 15 Sun Suchin akan segera hadir, Lord akan segera hadir juga. Dan ini saatnya untuk RRQ eksekusi setup ke arah Lordnya. Ini sekarang Toy dan juga Sun Suchin, mereka akan bekerja sama untuk mempercepat ini. Mempercepat dari Lordnya. Satu objektif yang penting dan Kenzinski tertinggal. Akankah ada Glorious Pathway dan ini dia. Glorious Pathway. Sabar posisi buka. Tapi ada Federal Strike. Bahkan sekarang Toy-nya sudah mulai bergabung. Selesai. Tidak bisa kemana-mana lagi. Dan Kenzinski benar-benar dihilangkan dengan sangat cepat. Itu dia. Gak bisa kemana-mana lagi. Itu adalah alasan dibalik zaman Force yang dibuka di Fam. Mereka semakin terpuruk. RRQ, mereka semakin mendominasi. Bahkan Vision yang dibuka. Mereka membagi orang untuk ambil objektif. Mereka gak takut sama sekali. Yap, sudah terdengar suara dari para Kingdom, tapi sekarang Rins berhasil langsung dimakan, berhasil langsung diamankan. Quad Shadow pergi ke tempat yang jauh lebih aman, tapi ternyata masih ada Sun Suchin. Tidak akan bisa. Sama-sama Rico, tapi sekarang Megis menyerahkan dirinya. Iya. Gak bisa ngapa-ngapain lagi tadi Quad Shadow habis. Shadow Kill juga udah gak ada. Yap, Dan sekarang RRQ mereka mau menerobos masuk dengan Lord yang ada di bawah Baloi. Oke, dan Baloi dari bagian belakang ini dia. Tapi masih ada Thrashless. Gagal untuk bisa mendapatkan karena Baloi belakang sekarang Chorus Bomb Tank langsung berhasil diaktifkan. RRQ, mereka punya kesempatan untuk bisa menutup langsung arah game ini dan mereka bisa langsung merangkak menuju RRQ. Triple kill dan berhasil Median Media. The time has come. RRQ